Dua presiden, satu tewas, satu selamat. Apakah ini adalah sebuah takdir atau ada kekuatan lain yang diam-diam bermain? Kita semua tahu, John F. Kennedy ditembak mati dan banyak teori konspirasi yang mengatakan kalau Deep State adalah pelakunya. Tetapi yang jadi pertanyaan adalah, mengapa Donald Trump bisa lolos berkali-kali dari serangan serupa? Apakah Donald Trump adalah musuh yang terlalu kuat untuk Deep State? Ataukah Donald Trump sebenarnya adalah bagian dari Deep State yang sedang berpura-pura menjadi korban? Kursi kepresidenan dan panggung politik selalu datang dengan risiko yang besar. Bagi Donald Trump, ancaman yang datang bukan hanya sekedar retorika saja, melainkan sudah berubah menjadi rentetan peluru dan racun mematikan yang mengincar dirinya. Dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun saja, dia sudah 3 kali menjadi target pembunuhan. Kejadian terbaru mengubah perayaan makan malam gemerlap di Washington menjadi arena kepanikan bagi seluruh tamu undangannya. Jadi Neng, Gedung Putih Amerika Serikat memiliki tradisi tahunan yang bernama White House Correspondent Dinner. Acara tersebut diadakan oleh White House Correspondent Association, sebuah organisasi wartawan yang ditugaskan untuk meliput kegiatan-kegiatan yang berada di Gedung Putih Amerika Serikat. Acara WHCD ini biasanya digelar setiap hari Sabtu terakhir di bulan April di Washington Hilton, Amerika Serikat. Acara ini digelar dengan tujuan untuk memberikan apresiasi dan penghargaan bagi para wartawan atas dedikasi mereka dalam memuat berita dengan profesional. Kemudian dalam acara ini juga terdapat agenda pengumpulan dana beasiswa untuk mahasiswa jurnalisme yang berbakat dan juga untuk merayakan First Amendment atau amandemen pertama tentang kebebasan berbicara dan pers. Pada malam 25 April tahun 2026, acara White House Correspondent Dinner ini kembali digelar. Acara ini dihadiri oleh jurnalis elit dan senior, selebriti, kabinet pemerintahan Amerika Serikat, bahkan Presiden Donald Trump itu sendiri. Jadi yang datang teh orang-orang penting semua Neng. Pada saat hidangan makan malam disajikan di Ballroom Hotel Washington Hilton Amerika Serikat, acara yang awalnya fancy dan megah ini Neng berubah menjadi arena kepanikan untuk seluruh tamu undangan yang hadir. Pukul 20:34 waktu setempat, seorang pria bernama Cole Thomas Allen yang berasal dari California, Amerika Serikat, lari dengan sangat kencang menerobos pos pemeriksaan keamanan di area lobi sambil membawa sebuah shotgun, beberapa pistol, dan juga beberapa bilah pisau. Allen sempat melepaskan satu tembakan yang membuat seluruh tamu undangan yang hadir seperti selebriti, lalu juga pejabat, dan juga wartawan senior panik. Itu di luar tadi ada suara tembakan. Ayo semuanya berlindung. Semuanya langsung tuh pada ngumpet. Ada yang jongkok, ada yang tiarap. Pokoknya semuanya lupa dah tuh sama makanan. Soalnya nggak ada tuh yang pas lagi tiarap, bentar bang, ikan asinnya enak. Agen Secret Service yang pada saat itu sedang bertugas langsung berkumpul dan membalas serangan. Sampai akhirnya pelaku penembakan yang bernama Cole Thomas Allen berhasil ditangkap. Lalu kemudian Donald Trump dan juga para kabinet negara langsung dievakuasi melalui jalur bawah tanah. Dan ternyata dari kejadian itu terdapat seorang agen Secret Service yang terkena tembakan, tetapi tembakannya mengenai rompi balistik yang membuat agen Secret Service tadi terhindar dari luka serius. Dari hasil investigasi yang dilakukan oleh FBI ditemukan fakta bahwa Allen telah merencanakan penembakan kepada Donald Trump dengan matang. Dari catatan yang ditemukan oleh tim FBI, ternyata Allen sudah memesan kamar hotel di hotel tersebut dari sejak 6 April. Itu artinya Allen sudah diam di hotel tersebut berminggu-minggu sebelum dia melancarkan aksinya. Motifnya adalah Allen ingin membunuh pejabat tinggi kabinet Donald Trump. Dalam sebuah surat, Allen mengkritik kebijakan administrasi Donald Trump dan Allen menjuluki dirinya sendiri sebagai friendly federal assassin. Kini atas perbuatannya, Allen didakwa dengan pasal yang sangat berat, termasuk pasal percobaan pembunuhan Presiden Amerika Serikat, penggunaan senjata untuk melakukan penyerangan, serta penyerangan terhadap petugas federal. Sebelumnya,
ketika Donald Trump berpidato di depan ribuan pendukungnya di Butler Farm Showgrounds, Pennsylvania. Seorang remaja berusia 20 tahun bernama Thomas Matthew Crook menembakkan sebuah senapan AR-15 dari atap salah satu gedung di luar perimeter keamanan utama hingga membuat salah satu tembakan yang dilepaskan oleh Crook sempat menyerempet telinga Donald Trump. Kejadian tersebut membuat seorang penonton yang bernama Cory Comparator meninggal dunia akibat terkena tembakan dan juga melukai dua orang lainnya. Tim Counter Sniper Secret Service yang pada saat itu berada di atap panggung langsung membalas serangan dan berhasil menewaskan Crook seketika. Hasil investigasi menyebutkan adanya kelemahan komunikasi dan koordinasi antara kepolisian lokal dan agen Secret Service sehingga pelaku berhasil memanjat atap gedung menggunakan unit AC sebelum akhirnya melancarkan tembakan ke arah Donald Trump tanpa pencegahan dari pihak keamanan. Hanya berselang 2 bulan setelah kasus penembakan di Pennsylvania, ancaman penembakan kembali mengintai Donald Trump. Kali ini, ancaman tidak datang dari panggung yang terbuka, melainkan muncul dalam senyap di balik rimbunnya pepohonan di lapangan golf pribadi milik Donald Trump. Pada tanggal 15 September tahun 2024, pukul 13.30 waktu setempat, seorang pria bernama Ryan Wesley Root bersembunyi di semak-semak dekat lubang ke-6 di lapangan golf milik Donald Trump sambil memantau dalam senyap dan menunggu Donald Trump yang sedang bermain golf mendekat ke arahnya sambil menyiapkan sebuah senapan SKS. Tetapi sebelum Donald Trump sampai di tempat tersebut, seorang agen Secret Service menyisir perimeter keamanan utama yang berada di depan rombongan Donald Trump melihat laras senapan yang menonjol di balik semak-semak. Lalu, agen yang melihat senapan laras panjang yang menonjol di balik semak-semak langsung melepaskan tembakan ke arah Ryan dan Ryan langsung melarikan diri menggunakan sebuah mobil Nissan Xterra berwarna hitam. Namun, ia berhasil dicegat dan ditangkap di jalan tol I-95 oleh aparat kepolisian wilayah Martin County. Ketika diselidiki oleh FBI, Ryan memiliki kebencian yang sangat mendalam kepada Donald Trump. Sebagian besar dipicu oleh pandangan geopolitik dari pelaku yang sangat terobsesi dengan perang Ukraina, dan dia meninggalkan surat tulisan tangan untuk keluarganya yang menyatakan niatnya untuk membunuh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Hasil investigasi bukti forensik dari ponsel yang dimiliki oleh Ryan membuktikan kalau Ryan telah mengintai area lapangan golf dan Mar-a-Lago selama berminggu-minggu sejak bulan Agustus. Pada bulan Februari tahun 2026, Ryan secara resmi mendapatkan vonis hukuman penjara seumur hidup. Keberhasilan Donald Trump untuk selamat dari berbagai macam percobaan pembunuhan kepada dirinya seringkali dibandingkan oleh banyak orang dengan kasus penembakan John F. Kennedy pada awal tahun 1960-an. Pada hari Jumat tanggal 22 November tahun 1963 ya Neng, John F. Kennedy dijadwalkan mengunjungi Texas untuk mempersiapkan kampanye pemilihan ulang Presiden Amerika Serikat tahun 1964. John F. Kennedy datang ke Texas bersama istrinya yang bernama Jacqueline Kennedy, didampingi oleh Wakil Presiden Amerika Serikat yang bernama Lyndon B. Johnson dan juga Gubernur Texas yang bernama John Connolly dan juga istrinya. John F. Kennedy mendarat di Bandara Dallas Love Field pada pagi hari. Lalu, rombongan presiden dijadwalkan untuk menghadiri acara makan siang di Dallas Trade Mart dengan menaiki sebuah mobil limusin Lincoln Continental atap terbuka. John F. Kennedy dan juga istrinya duduk di kursi belakang. Terdapat Gubernur Texas dan juga istrinya pada kursi bagian tengah. Lalu di bagian depan, agen Secret Service mengemudikan mobil secara perlahan di pusat kota Dallas sambil disambut kerumunan warga yang sangat antusias. Sekitar pukul 12.30 waktu setempat, iring-iringan mobil presiden memasuki area Dealey Plaza dan berbelok pelan melewati gedung Texas School Book Depository. Dari rekaman amatir yang beredar, pada saat itu terdengar 3 kali suara tembakan. Sebagian besar saksi dan investigator meyakini kalau tembakan pertama meleset, memantul ke jalan, dan serpihannya melukai seorang warga yang bernama James Tegue. Kemudian tembakan kedua mengenai punggung John F. Kennedy, menembus tenggorokannya
lalu terus menembus melewati punggung Gubernur Connolly, lalu menembus dadanya, menghancurkan tulang rusuknya, mengenai pergelangan tangannya, dan akhirnya peluru tersebut bersarang di paha Gubernur Connolly. Gubernur Connolly terluka parah, namun berhasil diselamatkan. Beberapa detik kemudian, tembakan ketiga tepat mengenai kepala bagian kanan John F. Kennedy, menyebabkan cedera fatal, dan pada saat itu istrinya Jacqueline Kennedy memanjat bagian bagasi mobil dengan kondisi panik. Hingga akhirnya seorang agen Secret Service yang bernama Clint Hill melompat ke atas mobil untuk melindungi mereka. Setelah penembakan terjadi, mobil yang dinaiki oleh John F. Kennedy mempercepat lajunya menuju rumah sakit Parkland Memorial. Tim dokter langsung melakukan penanganan darurat, namun karena cedera parah pada bagian kepala, pada pukul 13.00 waktu setempat, John F. Kennedy secara resmi dinyatakan meninggal dunia. Pada saat yang bersamaan, pada saat itu, kepolisian Texas langsung menyisir wilayah Dealey Plaza. Di lantai 6 gedung School Book Depository, polisi menemukan senapan runduk Carcano M91 serta 3 selongsong peluru kosong. Kemudian, pada pukul 13.15 waktu setempat, seorang anggota polisi yang bernama J.D. Tippit menghentikan seorang pria mencurigakan di kawasan Oak Cliff. Lalu, pria mencurigakan tadi langsung menembak mati J.D. Tippit dan berlari menuju Texas Theater. Kemudian, polisi mengepung bioskop tersebut dan berhasil menangkap seorang pria bernama Lee Harvey Oswald, seorang karyawan di gedung School Book Depository. Pada pukul 14.38 siang waktu setempat, sebelum pesawat kepresidenan Air Force One lepas landas dari Dallas menuju Washington untuk membawa jenazah John F. Kennedy, Wakil Presiden Amerika Serikat Lyndon B. Johnson diambil sumpahnya sebagai Presiden Amerika Serikat yang ke-36. Ia disumpah di dalam kabin pesawat didampingi oleh istri John F. Kennedy, Jacqueline Kennedy, yang masih memakai pakaian bersimbah darah suaminya, John F. Kennedy. Kematian John F. Kennedy masih menyisakan misteri yang masih belum terpecahkan hingga saat ini, Neng. Sampai-sampai memunculkan banyak teori konspirasi. Teori peluru ajaib. Teori ini merupakan teori resmi yang disampaikan oleh Komisi Warren yang pada saat itu ditugaskan untuk melakukan investigasi setelah terjadinya penembakan John F. Kennedy. Teori ini berpendapat bahwa satu peluru bertanggung jawab untuk 7 luka dari 2 orang, yakni John F. Kennedy dan juga Gubernur Connolly, yang mana peluru itu menembus leher, punggung, tulang rusuk, pergelangan tangan, dan berakhir di paha Gubernur Connolly. Namun, teori ini mendapatkan banyak sekali kritikan karena dianggap menentang hukum fisika balistik. Terlebih, peluru yang ditemukan di paha Connolly masih hampir utuh ketika ditemukan, padahal sudah menghajar 2 tulang yang sangat keras. Teori konspirasi yang kedua menyebutkan kalau penembak lebih dari 1 orang. Penentang teori peluru ajaib menyebutkan, berdasarkan rekaman amatir dari seorang warga yang bernama Abraham Zapruder, ketika ditembak, kepala John F. Kennedy terhempas ke arah belakang, lalu terhempas ke sebelah kiri. Menurut para pakar dan juga ahli fisika, mereka meyakini kalau tembakan ke arah John F. Kennedy berasal dari arah depan limusin, tepatnya di balik pagar kayu di sebuah bukit berumput yang bernama Gracie Knoll, bukan dari gedung buku belakang John F. Kennedy. Kemudian, teori yang ketiga menyebutkan adanya keterlibatan mafia. Mafia Amerika Serikat memiliki banyak sekali kasino di wilayah Kuba. Namun, pada saat Fidel Castro mengambil alih Kuba, mafia Amerika Serikat kehilangan jutaan dolar dari bisnis kasinonya. Para mafia ini kecewa ketika John F. Kennedy gagal menggulingkan Castro pada saat invasi Teluk Babi. Lalu kemarahan mafia ini memuncak ketika adik John F. Kennedy yang pada saat itu menjabat sebagai jaksa menyatakan perang terhadap bos-bos mafia seperti Carlos Marcello dan Santo Traficante. Teori ini diperkuat dengan adanya kasus pembunuhan pelaku penembakan John F. Kennedy yang bernama Oswald, yang perutnya ditembak dari jarak dekat oleh seorang pemilik bar di Texas yang bernama Jack Ruby.
Yang mana pada akhir-akhir ini Jack Ruby ini diketahui memiliki koneksi-koneksi dengan para mafia. Teori konspirasi yang keempat adalah Wakil Presiden Amerika Serikat, Lyndon B. Johnson. Ternyata Neng, ada juga teori konspirasi yang mengaitkan Wakil Presiden Amerika Serikat yang bernama Lyndon B. Johnson ini terhadap kasus kematian John F. Kennedy. Pada tahun 1963, karir politik Lyndon B. Johnson ini diambang kehancuran akibat skandal korupsi yang dilakukan oleh sekutunya di wilayah Texas. Pada saat itu, ada rumor yang mencuat kalau Lyndon B. Johnson akan dicoret dari wakil presiden oleh John F. Kennedy untuk pemilu tahun 1964. Kematian John F. Kennedy ini menyelamatkan dirinya dari kasus penyelidikan hukum dan bahkan diangkat langsung menjadi presiden Amerika Serikat. Teori yang kelima adalah teori konspirasi CIA. Hubungan John F. Kennedy dan juga CIA semakin buruk setelah gagalnya Amerika Serikat menginvasi Teluk Babi. Ada laporan menyebutkan kalau pada saat itu John F. Kennedy mengatakan dia ingin menghancurkan CIA menjadi ribuan keping. Saat itu, Kennedy juga memecat direktur CIA yang sangat berkuasa yang bernama Allen Dulles. Yang mencurigakan adalah si Allen Dulles ini ditunjuk oleh Lyndon B. Johnson untuk duduk di Komisi Warren yang akan melakukan penyelidikan terhadap kasus kematian John F. Kennedy. Selain itu, CIA merasa kalau John F. Kennedy ini berkhianat kepada Amerika Serikat karena membuka dialog damai rahasia dengan Uni Soviet serta mencabut pasukan dari wilayah Vietnam. Lalu kemudian John F. Kennedy dianggap sebagai ancaman keamanan nasional yang harus disingkirkan oleh CIA. Pada akhirnya, perbedaan kasus yang sangat mencolok dari Donald Trump dan John F. Kennedy ini memberitahu kita kalau sejarah tidak selalu berjalan seperti apa yang terlihat di permukaan. Perbedaan mencolok antara kasus penembakan Donald Trump dan juga John F. Kennedy ini menyisakan sebuah tanda tanya besar. Apakah ini murni sebuah kebetulan atau sebenarnya ada tangan-tangan berkuasa yang mengaturnya? Misteri Deep State ini akan terus menghantui dan membuat kita selalu bertanya, siapakah yang sebenarnya berkuasa? Segitu dulu ya Neng video kita hari ini. Terima kasih buat kamu yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau suka videonya jangan lupa tekan tombol like, komen dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi supaya kamu tahu kalau aku update video terbaru.